Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Pada One Piece Chapter 1031, Oda Sensei menyuguhkan kepada kita semua satu color cepirit yang secara tidak langsung telah menambah perseteruan antara fan gay-nya Zoro dengan fan gay-nya Sanjay. Pasalnya, Oda menggambarkan orang-orang terkuat kedua dalam kelompoknya masing-masing, yaitu Marco, Killer, Katakuri, King, Ben Beckman, Silver Rayleigh, Sabo, Shiryu, Beppo, dan tentu saja si Zoro Marimo Bakayaro. Seperti yang sudah kita ketahui, jika Zoro pasti akan mendapatkan jatah lawan yang merupakan orang terkuat kedua di kelompok musuh, di mana pada arc Alabasta, lawan Zoro adalah Mr. One. Lalu di arc Skypiea, lawan Zoro adalah Om. Kemudian di arc Enies Lobby, lawan Zoro adalah Kaku. Lalu di arc Dressrosa, lawan Zoro adalah Pika. Dan yang masih hangat, yaitu di arc Wano Kuni, Zoro mendapatkan lawan orang terkuat kedua di bajak laut kebun binatang milik Kaido, yaitu King, sang api liar. Itu artinya, apabila bajak laut topi jerami bentrok dengan bajak laut Kurohige, maka yang akan menjadi lawan Zoro nantinya adalah Shiryu. Karena Oda sudah mengkonfirmasi jika Shiryu lah orang kedua di bajak laut Kurohige, dan bukan Jesus Burgess. Shiryu memang akan sangat pas untuk menjadi lawan dari Zoro, karena dia juga merupakan seekor pendekar pedang. Namun sebenarnya, Oda juga sudah memberikan kepada kita semua foreshadow jika Zoro memang akan melawan Shiryu nantinya. Pada saat Zoro melawan Mr. One alias Dust Bones di Alabasta, tepatnya di One Piece Chapter 196, Zoro berhasil memotong Dust Bones yang terbuat dari besi-besi pilihan. Dan saat itu, dia bertanya apakah Zoro nantinya juga akan dapat memotong berlian. Yap, dari chapter tersebut, banyak teori-teori liar yang berseliweran jika Zoro akan melawan Shiryu yang memakan buah iblis berlian-berlian Nomi milik Jozu. Atau ada juga yang berpendapat jika buah iblis berlian tersebut akan dimakan oleh Burgess, dan Zoro lah yang akan melawannya nanti. Akan tetapi, Zoro telah berkata di One Piece Chapter 196 jika memotong berlian hanya akan menjadi hal yang tidak berfaedah. Itu artinya, kemungkinan besar Zoro tak akan melawan sosok yang memakan buah iblis berlian-berlian Nomi. Dan dari color cepirit One Piece Chapter 1031, sosok orang nomor 2 di bajak laut Kurohige sudah dikonfirmasi, yaitu Shiryu sang hujan. Shiryu sendiri sudah dikonfirmasi dalam One Piece Chapter 925 jika saat ini dia telah memakan buah iblis Suke-Suke Nomi milik Absalom yang memberikannya kemampuan untuk tak terlihat beserta barang apapun yang dia remas. Kekuatan buah iblis Suke-Suke Nomi tak dapat dianggap remeh karena dapat berguna dalam suatu pertarungan maupun di luar pertarungan, khususnya jika digunakan untuk mengintip wanita yang sedang mandi. Yohohohohoho. Namun, apakah kekuatan buah iblis ini dapat berfungsi secara maksimal di hadapan musuh yang memiliki Kenbunsoku Haki? Yap, sepertinya keberadaannya akan diketahui dan kekuatannya akan menjadi tidak berguna sama sekali. Namun, apakah kalian nakama O-Player pernah berpikir bagaimana jika nanti Zoro saat melawan Shiryu, kekuatan buah iblisnya telah mencapai level Awakening? Yap, teknik Awakening dari buah iblis Paramecia memang tak melulu hanya menjadikan benda atau area di sekitarnya seperti sifat dari buah iblis tersebut. Contohnya yaitu Awakening Doflamingo yang mengubah area sekitarnya menjadi benang, ataupun Awakening dari buah iblis milik Katakuri yang mengubah area sekitarnya menjadi mochi. Namun, Oda memperkenalkan kepada kita varian baru dari teknik Awakening dari buah iblis Paramecia milik Law dan Kid, tepatnya pada One Piece Chapter 1030. Di mana Awakening dari buah iblis Law, dia mampu membuat Chrome versi mini dari Room yang dapat dia gunakan untuk menyerang sekaligus melukai bagian dalam dari tubuh musuh. Sedangkan Awakening dari buah iblis Kid, yaitu dirinya mampu merubah seseorang menjadi magnet, sehingga dia akan menarik benda-benda ferromagnetik di sekelilingnya. Dari kasus Awakening milik Law dan Kid, Awakening buah iblis Suke-Suke Nomi milik Shiryu bisa saja sangat membagongkan. Sepertinya Awakening dari buah iblis Suke-Suke Nomi nantinya akan mengakomodasi kekurangannya yang dapat dideteksi menggunakan Kenbunsoku Haki. Yap, Awakening dari buah iblis Suke-Suke Nomi yaitu akan merubah dirinya yang sudah tak terlihat menjadi nothingness atau tidak ada, kehampaan, atau gampangnya seperti bangsa lelembut. Menjadi tak terlihat dan menjadi tidak ada adalah suatu konsep yang berbeda. Menjadi tak terlihat hanya terbatas tak terlihat, namun kita masih bisa merasakan raganya.
Kita ambil angin sebagai contoh. Kita tak bisa melihat hembusan angin, namun ketika angin tersebut menabrak ke arah kita, kita dapat merasakannya. Sama seperti buah iblis Suke-Suke no Mi, meskipun kita tak bisa melihatnya, namun apabila diserang dan mengenai tubuhnya, sang pemakan buah iblis akan tetap merasakan kesakitan. Konsepnya akan berbeda dengan menjadi tidak ada, alias menjadi lelembut. Selain tak terlihat, Shiryu nantinya tak akan dapat terluka meskipun dirinya terkena serangan ataupun ditebas. Bagaimana cara Zoro nanti akan menebas seekor lelembut? Seperti apa yang sudah Mimin katakan di awal video, jika Oda sebenarnya sudah merencanakan Zoro yang akan melawan pengguna buah iblis Suke-Suke no Mi yang telah mencapai level Awakening. Pada manga One Piece chapter 155, terdapat sebuah flashback milik Zoro di mana Koshiro yang merupakan guru dari Zoro mengatakan jika terdapat seorang pendekar pedang yang mampu memotong ketiadaan, can cut nothing. Untuk dapat memotong nothing, Zoro harus dapat menguasai Breath of All Things. Yap, Zoro pernah menggunakannya saat melawan Dustbones. Tapi apakah dia saat ini sudah benar-benar menguasai konsep Breath of All Things tersebut? Nah, pada akhir manga One Piece chapter 131, Sanji meminta Zoro membunuhnya apabila dia kehilangan kontrol atas emosinya. Meskipun keunggulan Red Suit-nya telah hancur, Sanji tetap dapat menghilangkan dirinya. Apakah nantinya akan ada bentrok antara Zoro dan Sanji yang menggunakan teknik menghilangkan dirinya? Di mana pertarungan itu akan menjadi modal awal Zoro sebelum dia berhadapan dengan Shiryu nantinya. Yos nakama, itulah video teori mengenai Zoro yang akan melawan Shiryu dengan buah iblisnya yang telah mencapai Awakening menggunakan teknik Breath of All Things. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.